Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Bu harap kalian dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu ucapkan kepada kalian semua. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Laura Barus. Kalian bisa menyapa Ibu dengan sebutan Ibu RB. Nantinya Ibu akan menemani kalian selama proses pembelajaran di bidang studi prakarya untuk kelas 9. Nah, anak-anak sekalian, kita masih tetap terus belajar di masa pandemi ini, walaupun kita tidak dapat belajar secara tatap muka atau berjumpa langsung di sekolah, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Nah, Ibu harapkan supaya kalian menonton video ini sampai habis dan menyimaknya. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama. Baiklah Nana, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras. Di mananya nanti kita akan belajar tentang prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik, serta proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, coba kalian perhatikan pada layar kalian, ini merupakan beberapa produk yang dibuat dengan kerajinan bahan keras. Nah, produk-produk ini sudah sering sekali kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan produk kerajinan bahan keras. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kerajinan bahan keras, di mana kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Contohnya seperti bambu, kayu, besi, dan logam lainnya. Nah, kita masuk ke prinsip kerajinan bahan keras, di mana prinsip kerajinan bahan keras ada 3. Yang pertama itu keunikan bahan kerajinan. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian, ini merupakan sebuah meja yang terbuat dari kayu. Nah, di meja ini bisa kalian perhatikan, meja kayu ini memiliki serat ataupun tekstur yang berbeda yang tidak dapat kita temui pada bahan keras lainnya. Contohnya, jika kita bandingkan kayu dengan bambu, tentunya memiliki tekstur urat atau serat yang berbeda. Nah, jadi di sini menyatakan bahwa kayu ini memiliki keunikan ataupun kekhasan sendiri. Yang kedua, prinsipnya keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, di sini menyatakan bahwa suatu produk itu memiliki muatan pesan tertentu ataupun memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, nilai yang pertama adalah nilai fungsional. Contohnya di sini Bu buat keranjang rotan, di mana keranjang rotan ini memiliki fungsi kita dapat menyimpan suatu benda atau barang di dalamnya. Jadi kerajinan bahan keras yang terbuat dari rotan ini memiliki fungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan. Yang kedua, itu nilai informatif ataupun di dalam suatu kerajinan ini memiliki pesan. Salah satunya contohnya itu adalah gantungan kunci yang ada di layar kalian. Di dalam gantungan kunci ini terdapat pesan tentang suatu negara atau suatu daerah. Jadi, melalui gantungan kunci ini bisa memberikan pesan kepada orang lain. Nah, nilai yang ketiga itu nilai simbolik. Di mana contohnya yang Ibu buat ini merupakan lukisan kaca yang memiliki pesan ataupun makna di dalam sebuah lukisan tersebut. Nah, yang terakhir nilai prestise atau wibawa. Contohnya ini sebuah cermin yang diukir dengan ukiran besi. Jadi cermin yang biasanya terlihat polos, jika diberikan ukiran besi seperti ini, jadi kelihatan lebih mewah ataupun lebih mahal. Jadi dia menambah nilai jual suatu produk tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, di mana di sini sebelum kita membuat suatu produk, perlu kita pertimbangkan beberapa hal atau beberapa faktor. Seperti faktor teknis di mana meliputi metode produksi, penerapan daya mesin atau manual, serta tingkat kemahiran sumber daya manusia. Faktor yang kedua, faktor ekonomis, kita harus memperhatikan pemasaran ataupun pemasok serta distributor. Kita juga harus memperhatikan nilai jual serta keberadaan suku cadang, dan juga kita harus mengikuti selera masyarakat terhadap produk yang akan kita buat. Faktor yang ketiga, faktor agronomis, di mana meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian serta kepraktisan. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi, di mana terdapat unsur kebaruan atau temuan baru yang selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi.
Faktor yang kelima yaitu faktor estetika, di mana kita harus menampilkan suatu produk itu memiliki daya pikat sehingga nantinya masyarakat dapat terpikat oleh produk yang kita buat. Faktor yang keenam, faktor kondisi lingkungan, di mana produk yang kita buat masih memiliki nilai budaya atau kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Baiklah anak-anak, tugas kalian kerjakan tugas 3 halaman 11. Nah anak-anak, demikian video pembelajaran yang bisa Ibu buat untuk minggu ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan dan tagihan tugasnya dikumpulkan minggu depan sebelum kita memasuki proses pembelajaran kedua untuk minggu depan. Nah, silahkan tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kalian telah menyaksikan video ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran